Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prisma segitiga. Pada dasarnya prisma segitiga dan prisma segi empat itu hampir sama ya, karena mereka berdua masih bagian dari prisma. Hanya saja ada sedikit perbedaan, misalnya saja di diagonal ruang dan bidang diagonalnya. Mari saya jelaskan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang unsur-unsur prisma segitiga. Untuk unsur-unsur prisma segitiga, saya akan menampilkan gambar prisma segitiga seperti gambar yang telah tampak pada video ya. Kemudian unsur yang pertama yang akan kita bahas adalah rusuk. Rusuk pada prisma segitiga itu sama saja dengan prisma segi empat yang sudah kita bahas pada Google Classmeet kemarin. Jadi rusuknya itu seperti EB, ini merupakan salah satu rusuk dari prisma segitiga pada gambar ini ya. Kemudian DA, FC, JB, AB, AC, DE, FD, dan FE itu merupakan rusuk-rusuk. Jadi ketika kita ingin menghitung berapa jumlah rusuk pada prisma, yang kita hitung adalah atasnya ini, karena ini prisma segitiga, ini kan ada tiga sisi, 3 rusuk pada atap, berarti karena ada atap ada alas, berarti 2 kali 3 berarti ada 6 ya, atas sama bawah. Kemudian di sampingnya juga pasti 3 karena ini merupakan prisma segitiga, jadi 6 tambah 3 jadi 9. Kalau kita ingin menghitung jumlah rusuk pada prisma segi 4, sama saja kita menghitung 4 kali 3 karena ada 3 kali ya, 4 di atas, 4 sisi tegak, 4 alasnya, jadi 4 kali 3 jadinya 12. Kalau begitupun juga segi 5, berarti 5 kali 3 berarti 15 rusuk. Nah, untuk prisma segitiga itu ada 9 rusuk ya. Nah, ciri-ciri rusuknya bagaimana? Karena ini merupakan prisma, berarti kan atas dan bawah itu sama. Nah, ini tergantung dengan segitiganya. Kalau misalnya segitiga sama sisi, berarti FE, FD, DE, CB, AB, dan CA itu pasti panjang rusuknya sama. Tapi kalau bukan segitiga sama sisi, segitiga sembarang, maka FD, FD, DE itu berbeda. Karena FE, FD, DE berbeda, maka CB, CA, AB juga berbeda. Akan tetapi pasti panjang rusuk DE itu sama dengan panjang rusuk AB, panjang rusuk CA pasti sama dengan panjang rusuk FD, panjang rusuk FE sama dengan panjang rusuk CB. Kemudian yang selanjutnya yaitu panjang rusuk BE itu pasti sama dengan panjang rusuk BA sama dengan panjang rusuk FC. Itu sudah pasti sama ya, karena itu merupakan tinggi dari si prisma. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sisinya. Nah, untuk sisinya itu sisi prisma segitiga ada 4 ya. Atas mohon maaf ada 5, maksudnya atas atapnya 1 ini ya, bawahnya 1, jadi ada 2. Kemudian samping-sampingnya juga 3, jadi 2 tambah 3 ada sebanyak 5 sisi. Kemudian luas sisi yang sama sekarang. Luas sisi yang sama, alas dan atap ini ya yang bentuk segitiga. Jadi sisi yang sejajar dan kongruennya itu pasti sama. Jadi luas sisi ABC dan sisi DEF itu pasti sama. Kemudian untuk luas ABED dan FDAC itu belum tentu sama. Kita harus menyesuaikan dengan segitiganya. Kalau segitiga sama sisi itu pasti sama mereka. Akan tetapi kalau segitiga sembarang itu pasti berbeda. Sisi-sisi yang tegak itu pasti luasnya berbeda kalau dia merupakan segitiga sembarang. Ataupun segitiga siku-siku saya rasa masih tetap berbeda, karena kalau siku-siku kan belum tentu sama ya. Hipotenusanya pasti beda. Panjang dan tinggi kemungkinan besar juga berbeda. Maka untuk sisi tegak, sisi tegak itu luasnya sama jika segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Jika bukan sama sisi, maka berbeda. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Titik pojok itu titik-titik pojok ini ya. Berarti ada 6.
tinggal hitung ini atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, seperti prisma segi 4. Kemudian diagonal bidang. Nah, untuk diagonal bidang seperti yang kalian tahu di kelas 7 ya, kalau segitiga itu tidak mempunyai diagonal bidang. Berarti sisi segitiga itu tidak mempunyai diagonal bidang, tapi di sisi tegak itu ada diagonal bidangnya. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini mohon maaf jika nanti garis saya tidak lurus karena ini menggunakan aplikasi ya, jadi sedikit sulit. Nah, jadi apabila kita tarik garis lurus dari E ke A, nah itu merupakan diagonal bidangnya. Dari D ke B juga merupakan diagonal bidangnya. Tapi menarik garisnya harus tegak lurus ya, anak-anak. Maksudnya harus lurus anak-anak ya, menggunakan penggaris. Kemudian F ke B itu juga merupakan diagonal bidang, E ke C juga merupakan diagonal bidang, dan seterusnya ya. Selanjutnya, untuk diagonal ruang, prisma segitiga itu tidak mempunyai diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal, prisma segitiga juga tidak mempunyai diagonal bidang diagonal. Karena bentuknya itu berupa segitiga ya, atas bawahnya, jadi mau ditarik dari pojok manapun ke pojok manapun ya tidak bisa melewati ruang, pasti melewati bidang. Oke, kita lanjut ke pembahasan luas permukaan dan kolom. Untuk luas permukaan atau kolom, saya menggunakan gambar ini ya, dan untuk membantu mencari luas permukaan, saya mau menggunakan jaring-jaringnya. Ingat, bangunnya berupa segitiga. Kalau segitiga, maka kita butuh tinggi segitiga ya. Di sini saya misalkan tinggi segitiga itu dengan kecil. Untuk rumus luas permukaan, kita menggunakan seperti prisma segi 4 yang kemarin ya. Jadi 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Kenapa 2 kali luas alas? Alasnya yang kita ambil adalah sisi segitiganya. Walaupun nanti gambarnya dibolak-balik seperti apapun, kita tetap mengambil alasnya. Kalau prisma segitiga ya si segitiga itu. Kalau prisma trapesium ya si trapesium itu, begitu ya. Jadi 2 kali luas alas, kenapa? Karena di sini ada 2 segitiga ya, makanya 2 kalinya kan luasnya. Kemudian kenapa keliling alas kali tinggi? Jadi ini dari sini ke sini itu merupakan panjangnya keliling ini. Jadi kalau kalian tutup ya, jadi C kan nanti ketemu C, A, B itu sama saja kita menghitung kelilingnya kan ya. Berarti ini dari pojok sini itu merupakan keliling alas kali tinggi prisma. Tinggi prismanya kan FC sesuai ya dari gambar sini ya, FC. Nah ini FC sama dengan DB sama dengan DA. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, maka sama saja kita mencari luasnya, berarti panjang kali tinggi. Panjangnya itu sama dengan keliling alas, tingginya sama dengan tinggi prisma. Maka dari itu kita menggunakan rumus ini. Kemudian untuk 2 kali luas alas, ingat ya di sini merupakan segitiga. Segitiganya kita juga tidak tahu ini segitiga apa, jadi kita asumsikan bukan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku gampang, kita tinggal menggunakan kedua sisi tegaknya itu sudah berupa alas sama tingginya, jadi kita tidak perlu mencari tinggi lagi. Tapi kalau bukan segitiga siku-siku, maka caranya seperti ini. 2 kali setengah DE, jadi DE ini merupakan alas segitiga dari DFE, jadi yang kita gunakan cukup segitiga DFE ya, yang ABC tidak kita gunakan karena nanti sudah dikalikan 2. Jadi setengah kali 2 kali setengah kali DE kali tingginya sih segitiga. Selanjutnya keliling alasnya berarti kita menambahkan DE plus EF plus FD. Nah ditambahkan dulu baru dikalikan FC, tinggi dari prisma. Oke, kita lanjut ke volume. Volume tetap sama, kita menggunakan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berarti setengah kali DE kali T ya, sama dengan ini ya, dikalikan tinggi prisma FC. Nanti tergantung dengan soal. Oke, supaya lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh-contoh soal. Untuk contoh yang pertama, adik membuat prakarya berbentuk prisma segitiga yang kerangkanya terbuat dari bambu.
Jika alasnya berbentuk segitiga sama sisi berukuran sama panjang sisi 15 cm dan tinggi prisma tersebut 20 cm, maka bambu yang digunakan untuk kerangka prisma panjangnya adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang kerangka. Berarti kalau kita mau mencari panjang kerangka itu sama dengan kita menambahkan sisi rusuk-rusuknya. Jadi panjang rusuk-rusuknya kita tambahkan, itu sama dengan mencari panjang kerangka prisma. Berarti kita masukkan dulu ya. Karena ini segitiga sama sisi dan panjang satu sisinya itu 15, berarti rusuk FE itu panjangnya 15 cm, rusuk DE itu juga 15, rusuk FD itu juga sama dengan 15 cm. Berarti ini juga berlaku pada yang AB, BC, CA ya, menyesuaikan berarti 15 semua. Selanjutnya, tinggi prismanya adalah 20, berarti rusuk BE panjangnya 20, DA juga 20, nanti FC juga 20. Selanjutnya, kerangka sama dengan jumlah panjang semua rusuknya. Itu berarti 6 kali DE. Kenapa 6 kali DE? Karena DE di sini 15 ya, yang sama dengan DE ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 6 kali DE. Kemudian ditambah 3 kali BE. Kenapa 3 kali? Karena sisi tegaknya kan ada 3, 1, 2, 3, maka 3 kali BE. Selanjutnya kita hitung 6 kali 15 plus 3 kali 20, berarti 6 kali 15 plus 3 kali 20 adalah 150 cm, atau kita bisa menuliskannya jadi 1,5 meter. Oke, gampang bukan? Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah contoh 2. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 24 cm, tinggi segitiga 10 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka luas permukaan prisma tersebut titik-titik cm persegi. Pertama kita gambar dulu ya. Kalau ada soal begini ya, kita harus wajib menggambar terlebih dahulu. Nah ini karena dia merupakan segitiga siku-siku, jadi ACB itu segitiga siku-siku, siku-sikunya di C ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Berarti tinggi prismanya adalah 30 cm tadi. Selanjutnya alas si segitiga siku-siku itu adalah 10, tingginya, oh maaf, ini alasnya adalah 24 cm ya, tingginya 10 cm. Kemudian kalau kita buka ya segitiganya, nah segitiganya nanti begini ya. Kemudian sisi tegak di C, alasnya 24, tingginya 10. Untuk mencari luas permukaan, kita harus menuliskan dulu yang diketahui. Tinggi segitiga 10, alas segitiga 24, tinggi prisma 30 cm. Nah ingat, luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi kita cari satu-satu dulu ya, supaya saya menerangkannya dengan menuliskan satu persatu. Jadi nanti saya cari dulu luas alasnya, kemudian cari keliling alas, baru saya cari luas permukaan. Nah ini gambarnya tadi ya. Nah mencari luas alas terlebih dahulu. Jadi luas alas itu kan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Alasnya 24, tingginya adalah 10. Tinggal kita masukkan ya, kemudian kita hitung, jawabannya adalah 120. Jadi nanti ketemu luas alasnya 120. Ini satu luas alas ya. Selanjutnya mencari keliling. Nah untuk mencari keliling itu kan AC tambah CB tambah BA. AC ada, CB ada, BA yang tidak ada. Maka dari itu kita mencari BA atau AB terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan teorema Pythagoras ya. AB itu kan hipotenusa, berarti AB kuadrat sama dengan 10 ini jumlah kuadrat sisi tegak kan, berarti 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Selanjutnya 10 kuadrat 100, 24 kuadrat itu 576, kita tambahkan ya, berarti AB kuadrat sama dengan 676. Kemudian yang kita cari adalah AB, maka sama-sama diakarkan ya, berarti AB sama dengan akar 676. Akar dari 676 adalah 26, berarti AB sama dengan 26. Setelah itu, maka kita cari keliling, tinggal menambahkan jumlah sisi-sisinya, 24 tambah 10 tambah 26. Berarti keliling sama dengan 60.
Selanjutnya kita mencari luas permukaan, pakai rumus yang tadi ya, tinggal kita masukkan luas alasnya dan kelilingnya. Nah, seperti ini, kemudian kita hitung, 2 kali 120 itu 240, 60 kali 30 itu 1800. Tinggal kita tambahkan menjadi luas permukaannya 2040 cm persegi, seperti itu. Jadi, supaya mempermudah menjelaskan, maka saya preteli satu-satu. Jadi, mencari luas dulu, kemudian mencari keliling. Kalau kalian mau langsung ditulis di sini ya silakan, tapi karena saya menggunakan PowerPoint nanti panjang ya, kesulitan untuk menjelaskan, maka saya preteli satu persatu seperti ini. Selanjutnya, contoh 3. Nah, ini contoh untuk mencari volume. Sebuah prisma segitiga tingginya 35 cm, panjang tinggi segitiga yaitu 14 cm dan alas segitiga 18 cm. Volume prisma tersebut adalah sama, kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan gambar yang di contoh 2 tadi ya. Jadi, tinggi segitiga itu 14, alas segitiga 18, tinggi prisma itu 35. Yang ditanya adalah volume prisma. Jadi AC itu merupakan tinggi segitiga, CB itu merupakan alas segitiga. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui ya, tinggi prisma 35, alas segitiga 18 cm, tinggi segitiga itu 14 cm. Mohon maaf, ini kurang cm, nanti ditambah sendiri ya. Untuk volumenya, itu luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya itu kan berupa segitiga, maka setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, baru dikali tinggi prisma ya. Nah, kita masukkan setengah, AS-nya tadi 18, TS-nya itu 14, TP-nya itu 35. Kalian hitung ya, nanti mendapat kalau volumenya itu adalah 4410 cm3. Jadi seperti itu cara menghitung volumenya. Nanti segitiganya disesuaikan dengan soal. Ini segitiganya merupakan segitiga siku-siku semua, jadi ini gampang ya. Kalau misalnya nanti segitiga sama sisi, berarti kalian harus mencari tinggi segitiganya terlebih dahulu. Caranya sama seperti pada saat bab teorema Pitagoras. Seperti itu. Sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.